Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kutipan Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28b, dan secara khusus dalam perikop ini saudara-saudari, saya mengajak kita untuk merenungkan, memahami mengapa Yesus yang mengajar dengan kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi, menolak seruan roh jahat yang mengenalnya. Yesus menghardik dia untuk diam. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Dia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sebelum masuk ke dalam pokok permenungan, saya ingin mengajak kita untuk mendoakan salah satu konfrater muda kami, Romo Fritz Amtonis CSSR, yang kemarin dipanggil Tuhan. Serangan jantung di tempat tugasnya di Arga Makmur, Bengkulu, wilayah Keuskupan Agung Palembang. Semoga almarhum boleh beristirahat dalam damai bersama keluarga kudus di sorga. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, mengapa Yesus menolak seruan roh jahat yang mengenalnya sebagai yang kudus dari Allah? Salah satu jawaban yang paling mungkin saudara-saudari adalah karena Yesus ingin menghindarkan umat dari penyesatan baru. Maksudnya begini, ketika Yesus menyatakan diri sebagai pembebas kaum tertindas, salah satu elemen penting di dalam pembebasan itu adalah pembebasan dari roh-roh jahat dan segala tipu daya yang melekat padanya. Yesus menghardik roh jahat dan menghalanginya berbicara tentang siapa dirinya. Sebab jika ia membiarkan itu terjadi, iblis itu bisa dilihat, bisa dipandang sebagai pewarta kebenaran. Padahal iblis sedang memasang jerat baru. Kekuasaan inilah yang mengagumkan orang-orang yang menyaksikannya. Ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka juga pandai, tetapi daya rohania mereka tidak seperti yang dimiliki oleh Yesus. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Tuhan
tidak memerlukan pengakuan iblis untuk membuktikan kekuasaannya. Ini poin penting. Tuhan tidak membutuhkan pengakuan iblis untuk membuktikan kekuasaannya. Pembuktian itu justru terwujud dalam bentuk lain, yakni tumbuhnya rahmat belas kasih Tuhan di tengah umat manusia dan menjadi ragi bagi masyarakat di sekitarnya. Orang-orang yang mengalami rahmat itu akan bertindak sebagai agen yang ampuh untuk menyebarluaskan kekuasaan Tuhan atas iblis. Relasi Tuhan dengan manusia, saudara-saudari, bertumbuh atas dasar rasa syukur, rasa terima kasih, karena mendapatkan limpahan kemurahan Tuhan. Bukan atas dasar ketakutan, karena ternyata Tuhan sungguh penuh kuasa. Bahkan iblis pun dikalahkannya. Di dalam relasi jenis ini, iblis sama sekali tidak mempunyai tempat. Dan itulah sebetulnya kerajaan Allah yang sesungguhnya. Kerajaan yang membawa pembebasan, kerajaan yang membawa penyelamatan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Satu pesan penting untuk kita adalah berhati-hatilah, waspadalah selalu pada siasat dan kelihayan iblis. Dekatkan hati selalu pada Tuhan agar senantiasa diberi karunia kekuatan dan ketabahan di dalam situasi apapun. Dalam rahmat Tuhan, kita mempunyai daya untuk melawan kekuasaan iblis, kekuasaan kegelapan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kegelapan itulah yang membuai kita. Kejatuhan ke dalam dosa semakin dalam tanpa kita sadari. Kesadaran baru muncul ketika semua sudah terlambat. Ingkarilah iblis. Bersahabatlah dengan Tuhan dan jadilah malaikat penolong bagi sesama. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ingkarilah iblis. Itu berarti sebuah ajakan untuk kita untuk tidak pernah memberi kesempatan kepada setan, kepada iblis dimanapun dan kapanpun. Tidak pernah berkompromi dengan iblis, karena Anda akan selalu kalah oleh jeratnya. Kita harus selalu waspada karena dalam rumah ibadah pun sebagai tempat yang dikhususkan, dikuduskan untuk memuji Tuhan, ternyata iblis bisa masuk, bahkan bisa merasuki seseorang. Iblis bisa dengan mudah berkuasa dan Yesus tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk berbicara, untuk memperkenalkan Yesus, apalagi untuk mengganggu masyarakat, mengganggu orang. Sebagai pengikut Kristus, saudara-saudari, mari kita belajar dari Yesus untuk senantiasa tidak berkompromi dengan iblis. Jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis. Kalau iblis ingin menjauhkan kita dari Tuhan, maka hardiklah dia di dalam rumah kita, di dalam pribadi kita, supaya tidak dijerat, supaya tidak dirasuki. Mari saudara-saudari, kita ikut ambil bagian dalam perutusan Yesus yang datang membawa kabar baik ke tengah dunia, mewartakan kerajaan Allah, yang salah satu elemen pentingnya adalah pembebasan dari kuasa-kuasa roh jahat. Katakan tidak pada iblis, maka kita selamat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kedatangan-Mu ke tengah dunia, membawa kabar baik, kabar gembira,
kabar pembebasan, kabar penyelamatan untuk kami. Iblis takluk kepadamu karena engkau tidak pernah memberi kesempatan kepadanya untuk memperkenalkan siapa engkau. Kuatkan kami juga Tuhan, supaya kami boleh tidak pernah berkompromi dengan iblis dan segala tipu dayanya. Supaya kami tidak memberi ruang, tidak memberi kesempatan kepada iblis kapan dan dimanapun. Dengan demikian, semoga kami juga menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang di tengah dunia. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan hamba-Mu, Pater Fritz Amtonis, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Semoga dia boleh menikmati pembebasan, menikmati damai sejahtera, menikmati rumah abadi di surga yang Kau janjikan bagi setiap orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.